Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lucius Adi Rahmanto, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Saya dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majen Sungkono. Video ini kami buat sehubungan dengan persyaratan sertifikasi dosen Serdes tahun 2026 untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Adapun mata kuliah yang kami ampu adalah mata kuliah Hukum Perikatan dan Jaminan dengan kode mata kuliah HMS 525107 dengan bobot SKS 4 dan diperuntukkan bagi mahasiswa di semester 5. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai konsep, asas, teori, norma, dan praktek hukum perikatan dan jaminan dalam sistem hukum Indonesia. Pembelajaran mencakup sumber-sumber perikatan, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, prestasi dan wan prestasi, hapusnya perikatan, perbuatan melawan hukum atau onrah matedat, dan berbagai bentuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan seperti hipotek, gade, jaminan fidusia, hak tanggungan, jaminan perorangan atau bortoh, serta perkembangan hukum jaminan secara modern. Melalui pembelajaran berbasis diskusi, studi kasus, dan analisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai konsep dan teori, tetapi juga mampu menganalisis permasalahan-permasalahan hukum, mengidentifikasi isu hukum, menerapkan peraturan perundang-undangan, dan jurisprudensi. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, analisis putusan pengadilan, dan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, komunikatif, dan beretika, serta mampu memberikan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum perikatan dan jaminan serta kebutuhan bisnis dalam masyarakat. Adapun bahan kajian dalam pembelajaran ini meliputi 1. Pengantar hukum perikatan, 2. Sumber hukum perikatan, 3. Asas-asas hukum perjanjian, 4. Syarah sahnya perjanjian, 5. Prestasi dan wan prestasi, 6. Hapusnya perikatan, 7. Perbuatan melawan hukum atau onrah matedat. Pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan 9, materi yang disajikan berupa pengantar hukum jaminan, 10. Jaminan umum dan jaminan khusus, 11. Hipotek dan gade, 12. Jaminan fidusia, 13. Hak tanggungan, 14. Jaminan perorangan atau bortoh, 15. Eksekusi jaminan, yaitu menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring PUU garis hubung Romawi 17 garis miring 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 garis miring PUU garis hubung Romawi 19 tahun 2021. Adapun bahan-bahan pustaka yang kami gunakan dalam pembelajaran ini yang utama, 1. Karangan Abdul Qadir Muhammad dengan judul Pokok-pokok Hukum Pertanggungan. Kemudian buku karangan Iketut Oka Setiawan dengan judul Hukum Perikatan. Kemudian karangan J.W. Nieuwenhuis Pokok-pokok Hukum Perikatan. Kemudian buku karangan J. Satrio Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya. Kemudian buku karangan Purahid Patrit dan Kashadi yaitu Hukum Jaminan. Kemudian kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan dari R. Subekti dan R. Citro Sudibyo. 7.
buku karangan Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, kemudian buku karangan Subekti, Aneka Perjanjian, dan Hukum Perjanjian juga karangan Subekti. Kemudian pustaka sebagai bahan pendukung yaitu Undang-Undang 496 tentang hak tanggungan, Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia, jurnal-jurnal nasional dan internasional terkait hukum perikatan dan jaminan. Dan ada satu lagi berupa jurnal yang sudah terpublish dari kami sendiri dengan judul The Role of Notaries and Legal Protection for Consumer in Online Buying and Selling. Kemudian materi pembelajaran, karena ada 16 kali pertemuan dan di dalamnya ada UTS dan UAS, maka untuk pertemuan minggu pertama akan kita sampaikan mahasiswa di sini harus mampu menyebutkan pengertian ruang lingkup objek kajian dan kedudukan hukum perikatan dalam sistem hukum Indonesia. Di minggu kedua, sub CPMK yang kita harapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber perikatan, sedangkan di minggu ketiga mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas hukum perjanjian. Di minggu keempat, CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis syarat-syarat sahnya perjanjian. Kemudian di minggu kelima, CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan konsep prestasi dan wan prestasi. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan hapusnya perikatan. Sedangkan pada pertemuan ketujuh diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis perbuatan melawan hukum atau on rahmat adat. Sedangkan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester atau UTS. Kemudian pada pertemuan ke-9, CPMK yang kita harapkan mahasiswa mampu menyebutkan pengertian ruang lingkup, objek kajian, dan sejarah serta kedudukan hukum jaminan dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian pada pertemuan 10, CPMK yang kita harapkan mahasiswa mampu menganalisis konsep jaminan umum dan jaminan khusus. Sedangkan pada pertemuan ke-11, CPMK yang kita harapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep, karakteristik, dasar hukum, objek, subjek, dan proses pembebanan serta menganalisis hak dan kewajiban serta akibat hukum pembebanan hipotek dan gade sebagai lembaga jaminan kebendaan. Kemudian pada pertemuan ke-12, CPMK yang kita harapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep, karakteristik, dasar hukum, objek, subjek, dan proses pembebanan serta menganalisis hak dan kewajiban serta akibat hukum pembebanan fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan. Kemudian pada pertemuan ke-13, CPMK yang kita harapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep, karakteristik, dasar hukum, objek, subjek, dan proses pembebanan serta menganalisis hak dan kewajiban serta akibat hukum pembebanan hak tanggungan sebagai lembaga jaminan kebendaan. Kemudian pada pertemuan ke-14, CPMK yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep, pengertian, dasar hukum, dan karakteristik jaminan perseorangan atau BORTO dalam sistem hukum perdata Indonesia dan menganalisis hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan penjamin dalam perjanjian perseorangan atau BORTO. Kemudian pada minggu ke-15, CPMK yang kita harapkan mahasiswa mampu mengevaluasi sekaligus menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 /PUU Romawi 17 /2019 dan nomor 2 PUU Romawi 19 /2021. Dan terakhir pada pertemuan ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester. Kemudian dari mata kuliah ini juga akan kami sampaikan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu CPL 2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi hukum. CPL 3 menguasai teori-teori hukum, asas-asas hukum, sistem hukum nasional, serta perkembangan hukum internasional dan komparatif. CPL 5 mampu berpikir kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. CPL 6 mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dalam menyampaikan pendapat, argumentasi, dan hasil kajian hukum kepada masyarakat akademik dan profesional.
CPL 7 mampu menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum melalui penerapan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang dimensi hukum perikatan dan jaminan, serta dapat memberikan atau mendiskusikan persoalan hukum dalam praktek hukum perikatan dan jaminan yang bersifat empiris sebagai suatu gejala yang dinamis, dan harus dapat menjawab tantangan-tantangan dan perubahan-perubahan yang ada. Kemudian kami sampaikan juga kemampuan akhir atau sub CPMK, yaitu sub CPMK 1. Di sini sub CPMK 1 harus mampu menjelaskan konsep, asas, teori, sumber hukum, dan prinsip serta perkembangan hukum perikatan dan jaminan dalam sistem hukum Indonesia. Sub CPMK 2 mampu menganalisis hubungan hukum para pihak dalam perikatan, proses lahirnya, pelaksanaan, perubahan, dan hapusnya perikatan, serta akibat hukum, prestasi, dan perbuatan melawan hukum atau onra matedat berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan jurisprudensi. Kemudian di sub CPMK 3 mampu menganalisis berbagai bentuk lembaga jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, meliputi hipotek, gade, hak tanggungan, fidusia, serta jaminan perorangan atau porto, termasuk karakteristik, fungsi, mekanisme, eksekusinya berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sedangkan sub CPMK 4 mampu menghasilkan atau menganalisis dan memberikan argumentasi hukum mengenai prinsip-prinsip hukum perikatan dan jaminan dalam menyelesaikan kasus hukum melalui metode penalaran hukum atau legal reasoning, interpretasi hukum, dan argumentasi hukum yang tepat dan sistematis. Yang terakhir di sub CPMK 5 mampu menunjukkan sikap profesional, berintegrasi, dan bertanggung jawab dalam mengkaji perkembangan hukum perikatan dan jaminan, serta meningkatkan kompetensi secara mandiri sesuai perkembangan dalam penyelesaian persoalan hukum di bidang perikatan dan jaminan. Demikian gambaran singkat dari mata kuliah ini, deskripsi dan capaian-capaian yang diharapkan. Selanjutnya akan kita sajikan pembelajaran mata kuliah ini di hadapan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu lalu kan kita sudah membahas materi hukum jaminan kaitannya dengan fidusia. Ya, minggu ini kita akan membahas atau saat ini kita akan membahas kaitannya pembebanan hak tanggungan. Ya, nanti ada banyak hal yang perlu kita sampaikan, walaupun sebenarnya esensi dari fidusia dan hak tanggungan itu sama, hanya objeknya yang berbeda. Sebelum kita masuk ke materi ini yang hak tanggungan, mungkin materi yang minggu lalu ada yang ditanyakan? Silakan, Mbak, ada apa kira-kira yang fidusia? Kalau ini jika objek fidusianya itu hilang atau rusak itu bagaimana Pak? Oh gitu ya, baik. Artinya sudah dipasang fidusianya, tetapi objeknya hilang. Iya. Nah, kalau secara aturan sebenarnya kalau objek fidusia itu harus menjadi tanggung jawab si pemberi fidusia. Siapa pemberi fidusia? Adalah pemilik objek atau jaminan itu. Sehingga ketika hilang maka dia harus bertanggung jawab. Ya, itu intinya untuk fidusia. Karena fidusia ini beda kalau kita berbicara dengan gade. Kalau gade kan objeknya harus diserahkan kepada penerima gade kan. Ya. Tapi kalau fidusia ada transfer of ownership sebenarnya, ya. Tetapi objeknya tetap dikuasai oleh si pemberi fidusia atau pemilik barang. Otomatis ketika objeknya hilang maka si pemberi fidusia harus bertanggung jawab. Oke ya, clear. Baik. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk materi berikutnya mengenai hak tanggungan. Ya, ini sudah masuk pertemuan ke-13 mengenai hak tanggungan. Apa sih sebenarnya pengertian hak tanggungan? Itu ada di dalam undang-undang berapa?
Nomor 4 tahun 1996. 4 tahun 1996. Ya, itu ada di pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang 496. Ya, coba apa kira-kira pengertian dari hak tanggungan itu? Ada yang bisa sampaikan? Hak tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. ya, oke. Jadi hak tanggungan adalah hak jaminan yang diberikan pada hak atas tanah. Nah, bedanya dengan fidusia, objeknya ini adalah benda tetap. Misalnya hak atas tanah. Terus di situ saya berikan underline kedudukan yang diutamakan. Ya. Kedudukan yang diutamakan di sini seperti fidusia sama mempunyai hak preference, hak yang diutamakan. Pun ketika terjadi misalnya kepahitan karena sudah dipasang hak tanggungan, maka tetap dia mempunyai kedudukan yang diutamakan. Artinya bisa dieksekusi sendiri. Ya, kalau misalnya si debitur melakukan uang prestasi. Gitu ya. Jadi saya underline kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Maksudnya tertentu pemegang hak tanggungan. Kreditur lainnya, yang mungkin ada kreditur lainnya yang memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Dia bukan kreditur preferen, tetapi kreditur apa? Lawannya kreditur preferen? Kreditur konkuren. Ya, kreditur konkuren itu kedudukannya sama. Tapi kalau kreditur preferen mempunyai hak yang diutamakan. Ya, pemegang fidusia, pemegang hak tanggungan adalah kreditur preference, kreditur yang diutamakan dibanding kreditur-kreditur yang lain. Ya, baik. Selanjutnya, nah, ketentuan itu lihat di pasal 16 kaitannya dengan hak atas tanah. Hak atas tanah apa saja misalnya sertifikat itu macamnya apa saja? Sertifikat hak milik, ada juga hak guna bangunan, gitu kan? Hak guna usaha segala macam. Sepanjang hak-hak yang ada di dalam Undang-Undang 560 tentang UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak atas tanah itu bisa dilengkapi dengan atau dibebani dengan hak tanggungan. Ya, jadi hak-hak lain maksud itu semuanya yang ada di pasal 16 mengenai hak atas tanah itu bisa diambil. Tapi biasanya rata-rata kalau jaminan kamu punya sertifikat hak milik karena untuk perumahan misalnya itu bisa dibebani dengan hak tanggungan kalau dijadikan jaminan. Hak guna bangunan juga bisa, tidak selalu hak milik. Ya, karena di perumahan-perumahan itu yang belum ditingkatkan haknya, hak guna bangunan boleh-boleh saja dibebani dengan hak tanggungan. Misalnya kalau dijadikan jaminan utang di perbankan. Ya, oke. Berikutnya, nah, apa kira-kira ciri-ciri hak tanggungan itu? Satu, memberikan kedudukan yang diutamakan. Tadi saya bilang, saya underline awal tadi kan, kedudukan diutamakan mendahului dari pemegangnya. Ya, artinya kepada pemegang diutamakan itu sifatnya drawing dan preferen diutamakan. Tadi itu menjadi kreditur yang preference, bukan kreditur yang konkuren. Ya, itu yang diutamakan. Kedua, selalu mengikuti objek yang dijaminkan ke dalam tangan siapa benda itu berada, atau disebut dengan droit de suite. Ya, ada di ketentuan pasal 7 Undang-Undang 496. Kepada siapapun, ya, seandainya dijual, seandainya dipecah, tetap mengikuti. Nempel terus pengertian mengikuti itu. Sepanjang belum dihapus atau dironya, ya. Jadi begitu. Kalau sebelum dihapus tetap melekat terus, ya, hak tanggungan itu, maka disebut selalu mengikuti objek yang dijaminkan dengan tangan siapapun benda itu berada. Nempel terus kalau belum dihapus.
Ya, itu sifatnya. Berikutnya, kalau kita lihat memenuhi asas spesialitas dan publisitas. Spesial itu tertentu, publisitas itu diumumkan. Di mana diumumkan? Ya nanti di kantor perkanan itu muncul namanya sertifikat hak tanggungan. Ya, mengikuti pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Artinya berkepentingan kreditor itu pasti harus memegang sertifikat hak tanggungan itu karena dia memberikan fasilitas kredit. Ya, jadi nanti kalau ada pembukaan hak tanggungan, ada janji debitur atau janji pemilik sertifikat bahwa sertifikat dan sertifikat hak tanggungannya diserahkan kepada kreditur. Dalam hal ini misalnya di bank, ya kan? Jadi nggak disimpan. Beda dengan objek fidusia. Kalau fidusia objeknya tetap dikuasai oleh pemberi atau pemilik objek. Bedanya di sini. Ya. Jadi sertifikatnya harus diserahkan. Terlepas objeknya boleh ditempati, tapi bukti haknya diserahkan. Kan nggak mungkin kalau rumah itu, atau rumahnya diangkut seperti ini karena ini tidak tetap. Ya, oke. Berikutnya, sifatnya apa? Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusi. Nanti kita bicara kalau eksekusi ada namanya parat eksekusi. Parat eksekusi itu eksekusi yang bisa sendiri tanpa ada mengajukan gugatan. Ya. Bisa sendiri. Dengan sertifikat hak tanggungan itu dia mengajukan di kantor lelang misalnya gitu untuk melakukan proses lelang terhadap objek. Itu namanya parat eksekusi. Tulisannya parat eksekusi. Ya. Bisa langsung tanpa ada perlu gugatan di pengadilan. Ya. Berikutnya kalau kita lihat mengenai jadi itu tadi, terus kemudian perintah pasal 51 baru terwujud 36 tahun kemudian setelah terbitnya Undang-Undang 46 pada tanggal 9 April 96 yang terdiri dari 11 bab dan 31 pasal. Ada 11 bab Undang-Undang 496 itu dan 31 pasal. Ya, UPA mensyaratkan itu. UPA itu tahun berapa? Undang-Undang 5 tahun 60. Gitu kan? Undang-Undang 5 60 meminta untuk perintah pasal 51 UPA mengenai baru terwujud 36 tahun, baru terwujud tanggal 9 April tahun 1996. Ya. Undang-undang mintanya sudah harus ada undang-undang hak tanggungan, tapi baru terwujud 36 tahun kemudian. Ya. Oke. Boleh nggak kalau hak tanggungan itu dijual? Tidak boleh karena masih di dalam proses jaminan itu. Ya. Kalau disewa bagaimana? Boleh? Tidak boleh. Ada yang berpendapat lain? Boleh? Disewa, hanya disewa. Boleh nggak hak tanggungan? Dipasang hak tanggungan, kemudian si pemilik atau pemberi hak tanggungan mau menyewakan. Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh, kecuali sudah dihapuskan atau dipasang royal. Pasang royal. Oke. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ketika objek hak tanggungan, ya kemudian pemilik menyewa, tadi ada pendapat, tidak boleh Pak. Alasannya kan kita harus masih dalam fakultas itu harus punya argumentasi. Tidak boleh Pak, karena masih dalam pemasangan hak tanggungan. Misalnya gitu kan, proses jaminan. Mungkin ada pendapat yang lain. Ada kan? Kalau pendapatnya sama, yang kita mau adu biasanya pendapatnya berbeda. Boleh nggak kira-kira? Disewa, hanya disewa, tidak dijual. Yang dijual tidak boleh kan ya? Ya, karena sertifikat. Benar? Disewa boleh asalkan mendapat izin dari penerima hak tanggungan, yaitu krediturnya atau bank. Jadi izin boleh. Bank, walaupun tanah bangunan saya ini jadi jaminan, saya izin untuk saya sewakan. Itu nanti bisa dibuat secara tertulis. Nanti perjanjian tertulisnya itu, ya, yang izinnya itu nanti dilampirkan di dalam perjanjian sewa menyewa. Boleh. Yang tidak boleh adalah dijual. Ya, dijual boleh.
Tetapi kalau disewakan sepanjang ada izin dari penerima hak tanggungan. Ya, penerima berarti kreditur toh, misalnya bank, itu masih diperkenankan. Karena kalau disewakan tidak ada perannya, kan? Anda cuma sewa aja. Ya, bisa aja di tempat di sana. Ya. Nanti kalau disewa itu asetnya disimpan di banknya atau Arsip apa? aset Sewa menyewa. Biasanya juga bank itu memberikan catatan-catatan. Kami izinkan untuk dilakukan sewa menyewa terhadap objek itu dengan ketentuan. Misalnya harus dilakukan dengan akte notaris atau secara tertulis. Kedua, berkas atau perjanjian sewa menyewa itu, ya, perjanjian sewa menyewa itu nantinya kopinya mohon diserahkan kepada kami selaku kreditur. Ya, ada persyaratan itu. Saya beberapa kali melihat perbankan meminta syarat itu. Jadi berkasnya misalnya kopinya, ya, kopi dari perjanjian sewa menyewa itu diserahkan kepada si kreditur. Ya, tuh, benar nggak ini udah disewakan, gitu kan? Maka dia minta bukti, gitu, ya. Itu hanya janji-janji APHT. Anda bisa lihat nanti di dalam atau pemberian hak tanggungan. Nah, tidak seperti demikian janji dalam tidak telah untuk disampaikan APHT. Oke, pendaftaran hak tanggungan tadi disebut di mana pendaftaran hak tanggungan ada di online. ya di online lewat web di kantor pertanahan setempat, ya. Ya, terus pendaftaran hak tanggungan saya pikir dia di kantor pertanahan, letak tanah atau objek peralihan hak tanggungan. Peralihan hak tanggungan itu bisa dilakukan dengan mekanisme sesi, ya, sesi subrogasi pewarisan itu boleh dilakukan peralihan. Jadi hak tanggungan itu bisa dialihkan, ya, dengan akte sesi misalnya, ya, itu boleh. Nanti di dalam sertifikat sebutkan bahwa itu dialihkan kepada siapa dengan akte sesi oleh notaris, siapa dengan akte nomor pendapat tanggal berapa, ya. Itu kaitannya dengan peralihan, sebab-sebab lain, misalnya pengambilan, saya kira ini bisa Anda lihat. Nah, terakhir ini, hapusnya hak tanggungan. Hapusnya hak tanggungan, kalau hapusnya perjanjian, itu karena apa? Hapusnya perjanjian. Misalnya ada perjanjian utang-utang, hapusnya utang-utang salah satu dengan pelunasan. Nah, betul. Ya. Kalau hutang sudah dibayar lunas, selesai dong. Hapus perikatannya. Ya. Perjanjian pokoknya karena hutang piutang sudah dibayar lunas, maka perjanjian pokoknya sudah hapus. Bagaimana mengenai perjanjian tambahan atau aksesorirnya? Ya. Bagaimana? Harus juga dilakukan penghapusan. Namanya apa? Penghapusan hak tanggungan. Itu kira-kira berkaitan dengan materi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan tadi sudah sempat kita singgung dengan mekanisme pelelangan, ya, karena ada namanya parat eksekusi. Bisa dilakukan eksekusi sendiri dengan minta untuk dilakukan lelang misalnya, ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan kaitannya dengan hak tanggungan. Cukup? Baik, kalau sudah ada tidak ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi hak tanggungan, saya akhiri perkuliahan sore ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kemanfaatan kepada adik-adik semua, menambah wawasan berkaitan dengan penjaminan, terutama penjaminan yang berkaitan dengan benda tetap. Sekian, terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.